Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian baik-baik saja. Marilah kita buka pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bab pertama ini saya akan menjelaskan terkait toharoh atau bersuci. Ada pengertian toharoh, dasar hukum toharoh, dan juga alat-alat toharoh atau alat-alat bersuci. Lebih lengkapnya, marilah kita lihat materi berikut ini. Yuk. Toharoh dan alat bersuci. Toharoh secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu at-toharatu, artinya bersih atau suci. Sedangkan menurut syariat Islam, toharoh berarti membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Biasanya kita melakukan toharoh ketika akan melakukan ibadah seperti membaca Quran, sholat, tawaf, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Dasar hukum toharoh di dalam Al-Quran maupun hadis ada banyak sekali. Ini ada beberapa dasar hukum bersuci atau toharoh. Ada surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbud tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Lalu ada juga At-Taubah ayat 108 dan juga Al-Maidah ayat 6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu, tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Lalu alat-alat bersuci ada 3. Ada air, debu atau tanah, batu, dan benda keras lainnya. Air itu sudah disabdakan oleh Rasulullah, yang artinya air itu tidaklah menyebabkan najis sesuatu kecuali jika berubah rasanya, warnanya, atau baunya. Air ada 3, air mutlak, suci mensucikan, air suci tidak mensucikan, dan air najis. Air mutlak atau suci mensucikan ada 7. Air hujan, air laut, air salju, air mata air, air sungai, air embun, dan air sumur. Kesemuanya bisa digunakan untuk bersuci. Jadi 7 air ini bisa dipakai untuk mandi, wudhu, atau membersihkan pakaian dari najis. Lalu air suci tapi tidak mensucikan itu ada 3 macam. Pertama, air suci yang berubah warna, rasa, atau zatnya karena bercampur dengan benda lain. Misalnya kopi. Kopi dicampur dengan air yang suci, itu hukumnya suci, tapi tidak boleh dipakai untuk bersuci, berwudu, ataupun mandi. Lalu air suci bekas dipakai bersuci. Ketika kita habis mandi, airnya ada di suatu tempat dan masih suci, tapi tidak boleh dipakai. Terus air dari buah atau pohon seperti air kelapa itu hukumnya suci, tapi juga tidak boleh dipakai bersuci. Terus air najis itu ada 2. Air sedikit dan tercampur najis, meskipun warna, rasa, dan zatnya tidak berubah, hukumnya najis. Terus air yang banyak dan tercampur najis hingga berubah warna, rasa, dan zatnya, maka hukumnya juga najis. Air najis itu tidak boleh dipakai untuk bersuci, baik mandi, wudhu, ataupun membersihkan pakaian tempat dari najis. Selain air, ada benda-benda lain yang bisa digunakan untuk bersuci, yaitu ada debu atau tanah. Itu biasanya digunakan untuk tayamum. Ketika tidak ada air sama sekali, kita bisa menggunakan debu untuk bersuci. Atau debu tanah ini juga bisa dipakai untuk mensucikan najisnya anjing dan babi. Selain air dan debu, itu juga banyak benda-benda yang bisa digunakan untuk bersuci, seperti batu, tisu, kayu, sabun, dan lain sebagainya. Ini biasa digunakan untuk membersihkan najis, menghilangkan najis baik dari badan kita, pakaian kita, atau tempat untuk beribadah.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.